Sama kayak anak LPDP. Kerinduan banyak mahasiswa Indonesia ingin bisa mengecap kuliah di Amerika. Dan Tuhan memakai Anda. Bukan kebetulan. Daud, dia pengen, bukan nggak mau, dia pengen, tapi nggak memenuhi syarat. Dalam segala hal dia nggak penuhi syarat untuk jadi tentara. Maka dipanggil sama Isai, Daud maksudnya ya, udahlah nih, 5-6 kambing domba, bawalah, pergi jongana ke Padang, pergi ke sana, ya. Di Padang gunung itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika dia di Padang untuk membawa gembala, sebagai gembala membawa domba sendiri. Dan saya mengajak kita membayangkan lagi, di saat Samuel datang bertemu dengan Isai, lalu Tuhan kan udah bilang bawa lembu, bikin upacara pengorbanan di sana. Samuel begitu ketemu, udah tahu yang mana namanya Isai, dan kemudian dia bilang pada tua-tua di situ, kita akan buat upacara pengorbanan. Dan saya yakin Samuel juga udah bilang sama Isai, ini Isai, ya. Bawa semua anak-anakmu di dalam upacara pengorbanan ini. 7 anak Isai dibawa. Laki-laki yang gagah perkasa. Dimulai dari Eliab. Begitu lihat Eliab, Samuel langsung bilang, so ini dia. Badan besar. Gagah. Perawakannya bagus. Cocok jadi raja. Tuhan bilang, nah. Ganti lagi, dari Eliab, Abinadab maju. Tuhan bilang, bukan. Dari Abinadab datang lagi Syama. Tuhan bilang, bukan. Terus sampai 7. Begitu sampai 7, Tuhan bilang, bukan. Bingung Samuel. Samuel langsung tanya lagi sama Isai, cuma ini gak ada punya anak? Masih ada 1. Di Padang. Bapak Ibu bayangkan, upacara itu mau diadakan, Daud nggak dipanggil. Bayangkan itu. Nggak dihitung. Cuma begitu ditanya benar-benar, cuma ini, masih ada 1. Panggil. Begitu panggil, kalau bahasa Alkitab kelihatannya kemerah-merahan. Kalau bahasa lepas, begitu lihat Daud, ya unyu-unyu. Yang akan dibacakan dari Alkitab, Perjanjian Lama, bacaan dari kitab 1 Samuel 16, ayat 1 sampai dengan 13. 1 Samuel 16, ayat 1 sampai dengan 13. Yang diberi judul, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar
dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah denganku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinabat dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya yang lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan Alkitab sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hosiana. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya memberi kesaksian dulu di awal renungan saya ini. Ketika kita sudah menjadwalkan mau mengadakan peneguhan pada tanggal 15 Maret ini, saya berpikir keras dari jauh hari, kira-kira bacaan apa yang ingin saya sampaikan, yang menjadi pesan yang kuat bagi keempat calon majelis, penatua dan diaken, maupun bagi kita. Dan satu saat ketika saya dalam perjalanan dari sini ke Philadelphia sedang mengendarai mobil, lalu saya berpikir dan seperti ada di hati bicara soal pemilihan Daud. Nah, Bapak Ibu, saya biasanya dalam pemberitaan firman setiap minggu itu saya mengikuti agenda dari Revised Common Lectionary. Namun saya pikir, aduh gimana ya? Akhirnya pada saat minggu lalu ketika saya membuka dan mencari apa Revised Lectionary pada hari ini, ternyata the first reading
adalah dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya sampai merinding, oh Tuhan. Berarti emang Tuhan mau saya berbicara tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dengan satu disclaimer yang ini menjadi hal yang sangat penting ketika saya menyampaikan renungan ini. Bahwa jika Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak butuh riwayat hidupnya. Kita mulai dari ayat 1 dibilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel lagi berduka cita. Saul sudah nggak ikut lagi, nggak taat lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, sudah kutolak dia karena ketidaktaatannya. Lalu Tuhan bilang, isilah tabungmu dengan minyak dan pergilah. Lihat kalimat ini. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Bapak Ibu harus tahu. Samuel nggak kenal Isai. Itu dulu kita harus tahu. Samuel tinggal di Rama. Sekarang kalau Bapak Ibu sering mendengar kalau berita Timur Tengah dari Ramalah, nah itu dia. Itu dia di situ tuh. Ya. Samuel tinggal di Rama, dia disuruh ke Bethlehem. Jaraknya nggak terlalu jauh, 25 km. Kalau jalan 5-6 jam, dia jalan kaki. Tapi masalahnya, pergi ke sana dan dibilang berjumpalah, carilah Isai. Cuma Tuhan kasih clue Isai orang Bethlehem. Belum ada Google, belum ada Wikipedia, belum ada ChatGPT, tinggal ketik Isai orang Bethlehem. Keluar, set alamatnya Bethlehem 5527 Bethlehem Road misalnya begitu. Kita dan tinggal pergi. No. Untuk Samuel pergi ke Bethlehem cari orang yang namanya Isai, itu dia harus tanya-tanya. Dia harus cari. Jadi kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca sekarang, oh suruh ketemu. Jangan bayangkan dengan teknologi sekarang. Lalu kita tahu, dari anak-anak Isai, nanti satu yang mau dipakai Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Namanya Daud. Siapa Daud? Nggak pernah ada yang tahu siapa Daud. Bapak Ibu harus tahu itu. Kakak-kakaknya itu masih bergaul, pergi perang sebagai prajurit. Daud enggak. Kita tahu Daud sekarang karena ada Alkitab. Tapi dulu nggak ada yang tahu siapa Daud. Daud, ini yang menarik dari kisahnya. Daud ini orang yang biasa tertolak. Sebuah kerinduan paling dalam bagi setiap anak laki-laki Ibrani jika dia bisa jadi tentara. Sama kayak anak LPDP. Kerinduan banyak mahasiswa Indonesia ingin bisa mengecap kuliah di Amerika. Dan Tuhan memakai Anda. Bukan kebetulan. Daud, dia pengen, bukan nggak mau, dia pengen, tapi nggak memenuhi syarat. Dalam segala hal dia nggak penuhi syarat untuk jadi tentara. Maka dipanggil sama Isai, Daud maksudnya ya, udah lah nih, 5-6 kambing domba, bawalah, pergi jongana ke Padang, pergi ke sana, ya. Di Padang gunung itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika dia di Padang untuk membawa gembala, sebagai gembala membawa domba sendiri. Dan saya mengajak kita membayangkan lagi, di saat Samuel datang bertemu dengan Isai, lalu Tuhan kan udah bilang bawa lembu, bikin upacara pengorbanan di sana. Samuel begitu ketemu, udah tahu yang mana namanya Isai, dan kemudian dia bilang pada tua-tua di situ, kita akan buat upacara pengorbanan.
Dan saya yakin Samuel juga udah bilang sama Isai, oh ini Isai, iya. Bawa semua anak-anakmu di dalam upacara pengorbanan ini. 7 anak Isai dibawa. Laki-laki yang gagah perkasa. Dimulai dari Eliab. Begitu lihat Eliab, Samuel langsung bilang, so ini dia. Badan besar. Gagah. Perawakannya bagus. Cocok jadi raja. Tuhan bilang, nah. Ganti lagi. Dari Eliab, Abinadab maju. Tuhan bilang, bukan. Dari Abinadab datang lagi Syama. Tuhan bilang bukan, terus sampai 7. Begitu sampai 7, Tuhan bilang bukan, bingung Samuel. Samuel langsung tanya lagi sama Isai, cuma ini gak ada punya anak? Masih ada 1 di padang. Bapak Ibu bayangkan, upacara itu mau diadakan, Daud gak dipanggil. Bayangkan itu. Nggak dihitung. Cuma begitu ditanya benar-benar, cuma ini, masih ada 1. Panggil. Begitu panggil, kalau bahasa Alkitab kelihatannya kemerah-merahan. Kalau bahasa lepas, begitu lihat Daud, ya unyu-unyu. Bapak Ibu tahu ya bahasa Indonesia unyu-unyu tuh imut kecil. Kalau bahasa Alkitab kemerah-merahan. Isai bahkan gak kepikiran soal Daud. Daud gak dihitung sampai Samuel nanya, masih ada lagi gak selain 7 ini? Dan ketika Daud terlihat dari jauh, Tuhan langsung bilang sama Samuel, urapi dia. Dia yang kupilih. Bapak Ibu, anak ini kerjanya cuma gembala. Gak pernah dilatih perang. Gak pernah belajar strategi perang. Tapi siapa raja Israel yang paling banyak berperang dan menang? Daud. Kerjaan Daud tahu bahwa kambing domba main kecapi. Musician dia. Nggak ada yang lain. Dan Bapak Ibu harus ingat, hidup Daud dijalani di padang itu sendiri. Dia main kecapi, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tepokin, nggak ada. Ketika dia bermain kecapinya, dia memuji Tuhan, cuma dia sama binatang-binatang yang ada di sekitarnya. That's it. Tapi Bapak Ibu coba baca Mazmur, baca kata-katanya Daud. Luar biasa, dia menggambarkan soal Tuhan. Daud memuji dan menyembah Tuhan bukan supaya dilihat orang. Bukan supaya dibilang paling rohani. Bukan supaya orang tahu dia bertalenta main kecapi. No. Daud memuji dan menyembah Tuhan walaupun dia di padang, dia sendirian, cuma sama kambing, cuma sama domba. Tapi dia memuji Tuhan karena kerinduan hatinya dalam hubungannya dengan Tuhan. Saya ambil contoh ya. Dari sini kita bisa tahu kenapa Daud ambil contoh seperti ini. Dia bilang begini. Dalam salah satu mazmurnya Daud bilang begini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dari mana dia ambil bahasa itu? Dari apa yang dia lihat. Dia bilang, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Oh, keren banget bahasanya. Di sisi lain lagi, Daud bilang begini lagi, ya Allah, Engkaulah Allahku.
Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dari mana dia tahu itu? Dari apa yang dia lihat? Keren banget Daud pakai bahasa ini. Belajar di mana dia? Gak ada lah, Daud bukan lulusan sastra George Washington University, no. Dia gak belajar. Tapi bayangkan, coba saudara baca Mazmur. Kurang lebih 73 Mazmur itu ditulis oleh Daud. Oh, bahasanya. Bahkan ke dalam dunia orang mati, dia bilang, Tuhan Engkau pun di sana. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan itu begitu intim. Gak ada yang lihat. Dia gak peduli, gak ada yang lihat. Tapi dia punya jiwa yang memang haus terus untuk mencari dan menyembah Tuhan. Wow. Itulah mengapa tahu arti nama Daud. Daud, David, beloved. Itu arti namanya. Orang yang dikasihi. Maka tadi pertanyaan saya, Daud sekolah di mana? Kuliah di mana dia? Belajar sastra dari mana? Tapi kita bisa lihat pengenalan Daud akan Tuhan begitu dalam. Semua kalimat-kalimat dan kata-kata yang dia tulis tentang Tuhan diungkapkan Daud dalam Mazmur. Wow, itu sangat menyentuh sekali. Kenapa dia bisa begitu? Karena Daud adalah seorang penyembah. Pengenalan Daud akan Tuhan membuat dia kaya akan perenungan tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya Daud adalah pemazmur yang disenangi oleh Israel. Dan pengalaman hidup yang getir, yang susah, yang sulit sekalipun, Daud bisa rubah itu menjadi perenungan yang kaya makna olehnya. Luar biasa Daud. Itulah mengapa tadi di awal saya bilang kalau Tuhan mau pakai orang, dia nggak butuh CV. Yang Tuhan mau lihat paling pertama adalah hatimu. Apakah hatimu selalu menyembahnya? Karena Daud kaya akan pengalaman bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tersentuh dengan penyembahannya dan Tuhan memilih dia untuk menjadi raja. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Daud menjadi raja, ada hal yang sangat fundamental yang dia ubah dalam tradisi Israel. Dari zaman Musa, kalau ada kemah tabernakel, ketika tabut Allah ditaruh, ada kemah tabernakel dibangun, maka yang dipersembahkan di depan mezbah itu adalah korban. Tapi pada saat Daud membuat kemah bagi tabut perjanjian yang dibawa ke Yerusalem. Daud menempatkannya di dalam kemah yang dia dirikan. Dan Daud menunjuk orang-orang Lewi untuk melayani Tuhan dengan nyanyian dan musik setiap hari. Daud bahkan membentuk pelayanan musik yang terorganisir, yang memainkan kecapi, gambus, dan ceracap. Daud membangun budaya penyembahan di hadapan Tuhan. Dia mengubah itu. Dan Bapak Ibu harus ingat, tidak pernah dalam hidupnya Daud berpikir bahwa ia akan jadi raja. Di rumahnya ditolak, disuruh pergi ke padang, bawalah 5-6 domba, kambing. Dan Bapak Ibu tahu, biar nggak ada yang lihat, biar dia tahu pekerjaan gembala itu pada saat itu bukan pekerjaan yang terhormat dan orang punya cita-cita jadi gembala. No. Tapi Daud menjalani apa yang dipercayakannya, walaupun itu tidak berharga di hadapan orang, tapi dia menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Dia jaga kambing dombanya, datang serigala, datang binatang buas, dia hadepin. Dia nggak bilang, misalnya ada 10, mati 1, masih tinggal 9.
Dia nggak pikir itu, tapi dia jaga benar-benar. Dia lawan benar-benar itu binatang buas. Itu yang dilakukan Daud. Dia punya integritas, meskipun nggak dilihat. Maka saat ini, belajar dari kisah Daud hari ini, saya bicara pertama-tama kepada 4 orang calon diaken dan penatua yang akan diteguhkan. Dan saya bicara ini juga bagi kita semua. Ada satu pertanyaan reflektif yang saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu. Coba bayangkan, renungkan, dan jawablah di dalam hatimu. Pertanyaannya begini. Apakah hati kita adalah panggung bagi diri kita untuk diri kita sendiri? Saya bicara panggung. Supaya dilihat orang, supaya dihargai, supaya diakui. Maka saya mau bilang, berempat. Apakah mimbar ini akan menjadi panggung saudara atau menjadi mesbah saudara untuk Tuhan? Itu akan mewarnai pelayanan saudara. Setiap minggu GKA nyanyi, ada kaum bapak, ada kaum ibu. Hari ini ada LPDP dan kawan-kawan. Apakah ketika kita berdiri di sini dan menyanyi, apakah itu panggung atau mesbah kita untuk Tuhan? Pemandu lagu berdiri di sini dan memimpin saudara-saudara untuk menyanyi. Apakah ketika berdiri di sini, apakah pianis ketika berada di sana, apakah Aser ketika melayani di sana, apakah tim IT ketika bekerja di sana? Walaupun meskipun saya yang berada di sini, saya mesti bertanya bagi kita semua, apakah ini panggung atau mesbah bagi Tuhan? Kalau hati kita merupakan mesbah bagi Tuhan, bukan cuma di sini, di luar pun kita bangun mesbah untuk Tuhan. Anda bawa mobil itu mesbah Anda untuk Tuhan. Anda bekerja, Anda kuliah, Anda berjumpa dengan banyak orang. Itulah mesbah Anda bangun bersama dengan Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau mesbah, itu di dalamnya ada doa, ada pengorbanan, dan ada kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah Daud, dia berada. Dan di sanalah Tuhan melihat bahwa ia berkenan di hadapan Allah. Pelayanan yang berbuah tidak lahir hanya dari kemampuan manusia, tetapi dari hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Maka saya berdoa, di sini ada hamba-hamba Tuhan, kita bersama berdoa agar gereja-gereja saat ini bukan dipenuhi dengan orang yang mencari panggung, tapi gereja-gereja dipenuhi oleh orang-orang yang membangun mesbah penyembahan dalam hatinya, sehingga apapun yang dia lakukan, dia tahu ini adalah persembahan untuk Tuhan. Dan dari mesbah itulah maka Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin seperti Daud. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Anda duduk di sini. Bapak Ibu juga yang periode 2023-26 berdiri di sini, duduk di sini. Karena Tuhan berkenan. Tuhan mau penyembahanmu. Maka layanilah dia dengan hati yang menyembah. Jadilah penyembah-penyembah sejati. Minggu lalu kita bicara soal penyembah. Jadilah penyembah sejati. Dan lihat Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Bukan karena CV saudara, tapi karena hati saudara yang selalu rindu
untuk memuliakan Tuhan. Selamat melayani. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.